Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelas 3B PGSD dengan NIM 920862060080. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi studi kasus cyberbullying di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih bedanya bullying dan cyberbullying. Kalian pasti pernah mendengar kata bullying dan cyberbullying. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu bullying. Bullying adalah dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan apa sih itu cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan negatif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu dengan cara mengirimkan pesan, teks, foto, gambar meme, dan video ke akun media sosial seseorang dengan tujuan untuk menyindir, menghina, melecehkan, mendiskriminasi, bahkan mempersekusi individu. Nah, itulah bedanya cyberbullying dan bullying. Materi yang kedua yaitu cyberbullying menurut para ahli. Yang pertama yaitu Willard tahun 2005. Menurut Willard, menjelaskan bahwa cyberbullying merupakan tindakan kejam yang dilakukan secara sengaja ditunjukkan untuk orang lain dengan cara mengirimkan atau menyebarkan hal atau bahan yang berbahaya yang dapat dilihat dengan bentuk agresi sosial dalam penggunaan internet ataupun teknologi digital lainnya. Nah, yang kedua, menurut Kowalski DKK tahun 2014 juga menambahkan penjelasan dari cyberbullying bahwa konteks elektronik yang dimaksud seperti email, blogs, pesan instan, pesan teks ditujukan kepada seseorang yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya. Yang ketiga, menurut Pachin dan Hinduja tahun 2005 menyatakan bahwa cyberbullying adalah perlakuan yang disengaja dan dilakukan secara berulang yang ditimbulkan melalui media teks elektronik atau internet. Nah, materi yang ketiga yaitu bagaimana sih dampak cyberbullying jika terjadi di sekolah dasar? Nah, ini penjelasannya. Walau gangguan ini berasal dari gadget, namun korban cyberbullying bisa sangat ketakutan untuk bertemu teman, pergi ke sekolah, dan bahkan takut untuk membicarakan masalah dengan orang tua. Sementara itu, di kehidupan new normal saat ini, di mana anak belajar atau sekolah secara online tentu bisa menambah peluang terjadinya cyberbullying. Adapun reaksi anak yang mudah marah biasanya dialami jika anak menjadi korban cyberbullying di usia sekolah dasar. Ketika bullying terjadi secara online, kamu bisa merasa seperti diserang dari mana-mana. Bahkan di dalam rumahmu sendiri, sepertinya tidak ada jalan untuk keluar. Dampaknya dapat bertahan lama dan mempengaruhi seseorang dalam banyak cara. Yang pertama secara mental, merasa kesal, malu, bodoh, dan bahkan marah. Yang kedua secara emosional, merasa malu atau kehilangan minat pada hal-hal yang kamu sukai. Yang ketiga, secara fisik, lelah, kurang tidur, atau mengalami gejala seperti sakit perut dan sakit kepala. Perasaan ditertawakan atau dilecehkan oleh orang lain dapat membuat seseorang tidak ingin membicarakan atau mengatasi masalah tersebut. Dalam kasus ekstrim, cyberbullying bahkan dapat menyebabkan seseorang mengakhiri nyawanya sendiri. Sungguh miris kan? Nah, cyberbullying dapat mempengaruhi kita dengan berbagai cara, tetapi tentunya masalah ini dapat diatasi dan dari orang-orang yang terdampak juga dapat memperoleh kembali kepercayaan diri dan kesehatan mental mereka. Nah, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu bagaimana sih kondisi mental korban cyberbullying pada siswa di SD jika terjadi.
Yang pertama yaitu munculnya tekanan emosional. Untuk korban cyberbullying terjadi terus-menerus, terjadi akan menimbulkan tekanan emosional. Mereka akan merasakan sedih, marah, bahkan rasa frustasi akibat bullying yang ditujukan padanya. Yang kedua yaitu berkurangnya rasa percaya diri. Saat mendapat bully terkait penampilan fisiknya, mereka akan merasa kurang percaya diri, bahkan membenci dirinya sendiri. Jangka panjangnya, hal tersebut akan membuat anak sulit untuk bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Nah, yang ketiga yaitu cenderung mengisolasi diri. Hal ini merupakan kelanjutan dari berkurangnya rasa percaya diri. Anak yang mengalami cyberbullying bisa jadi menjauh dari keluarga dan teman-temannya karena malu. Ia akan menarik diri dari kegiatan yang dulu digemarinya, bahkan hingga menghindari sekolah. Yang keempat yaitu muncul kebiasaan merugikan. Anak juga bisa memiliki kebiasaan buruk lain seperti tidak bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan atau bolos dari sekolah, bersikap membangkang pada guru dan sebagainya. Yang kelima, merasa kewalahan. Menjadi korban cyberbullying, terutama bila pelakunya adalah banyak orang atau bahkan akun, akan membuat anak kewalahan dengan berbagai komentar negatif. Ia akan merasa kewalahan dan seluruh dunia seakan melawan dirinya. Yang keenam, merasa tidak memiliki kekuatan. Anak yang menjadi korban cyberbullying akan merasa dirinya tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki tempat atau ruang yang aman. Selain itu, karena pelaku kerap anonim, hal ini akan meningkatkan rasa takut dalam diri anak. Merasa dipermalukan. Karena jejak perundingan dunia maya dapat bertahan dalam waktu yang lama, anak yang menjadi korban akan merasa dipermalukan, apalagi bila teman-temannya menemukan komentar pedas tersebut. Yang kedelapan, merasa tidak puas dengan diri sendiri. Dampak cyberbullying yang berikutnya adalah merasa tidak puas dengan dirinya. Hal tersebut akan menimbulkan perilaku menyimpang lainnya. Misalnya, seorang remaja perempuan mengalami perundungan karena badannya yang gemuk. Kemudian dia akan melakukan diet berlebihan hingga mengalami gangguan pola makan seperti bulimia. 9. Muncul rasa marah dan dendam. Beberapa korban cyberbullying juga akan merasa marah dan dendam terhadap perundungan yang terjadi pada dirinya. Hal ini akan membuat ia merasa dendam dan marah. Dia pun cenderung melampiaskan perasaan itu kepada pihak lain. Inilah yang mencetuskan lingkaran setan. Yang ke-10, timbul rasa sakit. Perundungan juga membuat anak merasa sakit di beberapa organ tubuh seperti perut, kepala, dada. Akan tetapi, rasa sakit tersebut tidak didukung oleh adanya kelainan organ terkait. Ini disebut dengan psikosomatis, yakni ketika gangguan mental menimbulkan gejala fisik. Yang ke-11, merasa cemas berlebih dan depresi. Anak yang mengalami cyberbullying akan mengalami rasa cemas yang berlebihan dan depresi. Masalah kesehatan mental ini dapat diawali dengan anak kehilangan minat pada sesuatu yang disukainya, murung terus-menerus, dan berlangsung lebih dari 2 minggu. Materi yang kelima yaitu apa pengaruh gadget, internet, media sosial di masa pandemi COVID-19 terhadap cyberbullying untuk anak-anak. Nah, semakin pesat perkembangan teknologi digital saat ini secara tidak langsung berdampak pada perkembangan komunikasi dan gaya hidup masyarakat. Seperti halnya penggunaan internet dalam masa pandemi COVID saat ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak bisa terlepas dari gawai atau handphone. Internet dan media sosial, khususnya pada anak-anak yang siswa usia pelajar mereka pembelajarannya melalui daring, otomatis komunikasi antar teman, guru semuanya dilakukan dengan chat online. Penggunaan internet pada siswa yang di luar kendali pengawasan orang tua bisa menyebabkan salah satu ancaman pada perkembangan komunikasi siswa itu sendiri, yang sering terjadi ancaman komunikasi berbentuk cyberbullying.
Di masa pandemi seperti sekarang ini, kasus bullying ternyata telah berkembang menjadi cyberbullying yang merupakan tindakan bullying di dunia maya. Bahkan, pemerhati kesehatan jiwa anak dari UNICEF, Ali Aulia Ramli, telah mengungkapkan bahwa risiko cyberbullying meningkat di masa pandemi. Hal ini dikarenakan anak telah menjadi lebih sering menggunakan gadget untuk pembelajaran jarak jauh. Resikonya menjadi semakin besar. Cyberbullying di masa pandemi, walaupun kita juga bisa melihat ada kesempatan yang bisa kita raih dan kita capai, termasuk untuk melindungi anak dari perundungan online, kata Ali dalam diskusi daring bertajuk. Terakhir dari video presentasi kali ini, adapun kesimpulan yang saya berikan adalah cyberbullying merupakan sebuah fenomena baru dari perkembangan teknologi komunikasi. Pada kondisi sekarang, hal tersebut didefinisikan sebagai sebuah perbuatan menyakiti yang disengaja dan diulang-ulang melalui penggunaan komputer, telepon seluler, dan peralatan elektronik lainnya yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu di mana seseorang yang menjadi korban tidak bisa membela dirinya. Tujuannya adalah untuk mempermalukan, mengolok-olok, mengancam, mengintimidasi, dalam rangka menegaskan kekuasaan dan kontrol atas korban tersebut. Bullying selalu saja berurusan dengan penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan. Bullying tidak pernah menjadi persoalan konflik pribadi. Bentuk-bentuk dari cyberbullying antara lain mengirimkan pesan atau komen-komen yang mengandung kebencian melalui blog, email, atau YM, mengirimkan SMS mengeremkan ke ponsel seseorang, membuat postingan dalam blog ditujukan untuk melecehkan atau menghina seseorang, dan mengirimkan email. Adapun tindak pidana cyberbullying, dasar hukum yang menjadi aspek-aspek tindak pidana cyberbullying di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Sekian video presentasi kali ini. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for attention. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke. Dadah.